Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suwarno. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas di mana menampilkan data dan mengimplementasikan Bootstrap. Oke, langkah awal kita masuk ke folder Sampipi dulu ya, seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan tekan Composer Create Project. Nah, di sini nama foldernya toko sembako. Oke, kita langsung buat aja. Kita tunggu tergantung koneksi ya. Oke, setelah itu ini kita pindahin dulu. Oke, nah ini adalah hasil yang sudah kita buat ya, foldernya gitu. Oke, langkah selanjutnya kita setelah itu kita masuk ke itu ya, folder yang sudah kita buat itu. Sebelum itu kita buka dulu sublimenya, lalu kita masukkan. Oke, seperti ini. Oke, setelah kita buka, kita sudah masukkan datanya ya. Kita kembali ke CMD. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder yang sudah kita buat tadi. Kalau kita ketikkan PHP Artisan Serve, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal ini aja ya. Kita kopas, kita masuk ke Windows. Nice. Kita inputkan sini, kita enter. Tunggu beberapa saat dan nah kira-kira seperti ini ya folder yang sudah kita buat itu. Oke, selanjutnya kita lihat modulnya ya. Di sini membuat sebuah database pada PHP MyAdmin dengan nama. Nah, ininya kita ubah ya sesuai folder kita gitu. Kita langsung saja sini ketikkan localhost. Nah, seperti ini, localhost PHP MyAdmin. Kita tunggu sejenak. Sepertinya agak lama ya. Oke, setelah beberapa jam kemudian kita sudah masuk ya, seperti ini tampilannya. Lalu kita ke tahap berikutnya. Oke, langkah selanjutnya kita buat folder baru. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih nama db_sembako. Oke, kita create. Oke, kita langsung saja create. Kita tunggu sejenak. Nah, setelah itu kita kembali ke modulnya. Kita lihat, nah langkah selanjutnya mengedit file env untuk mengkonfigurasi database. Oke, seperti ini. Tinggal kita ini rubah saja db sembako seperti yang tadi gitu. Oke, kita ke ini ya, sublimnya kita buka dulu env-nya. Nah, seperti ini. Tinggal kita rubah sesuai nama folder yang sudah kita buat tadi, db_sembako. Oke, seperti ini. Lalu kita kontrol S, jangan lupa. Oke, setelah kita ubah ya, kita lihat lagi modulnya. Nah, langkah selanjutnya membuat sebuah model dengan nama char. Nah, di sini seperti ini, kita tinggal kopas saja. Lalu oke, kita sudah ini ya, kita sudah mengcopy ininya, tapi jangan lupa ininya dihapus sesuai nama folder yang kita sudah buat tadi. Kita langsung saja di sini dan nah, oke, kita ketikkan sembako. Nah, seperti ini ya. Lalu kita enter. Tunggu beberapa jam. Oh,
kirain lama, jadi cepet ya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita buat foldernya, kita cek lagi di Sublime-nya. Nah, jadi di sini sudah masuk ya datanya. Lalu kita lihat mode lagi dan menghapus. Oke, langkah selanjutnya menghapus semua file migration, melakukan serve, dan langkah selanjutnya lagi membuat migration file. Oke, jadi di sini untuk menghapus dan melakukan serve saya sudah lakukan di awal ya. Kita langsung ke tahap ini saja, membuat migration file. Lalu kita jangan lupa ininya, copy lagi seperti ini, kita ke CMD. Nah, kita masukkan di sini ya. Ingat jangan sampai ini ketinggalan. Salah ngapus. Nah, ininya kita ganti sembako gitu. Oke, kita enter, tunggu beberapa jam. Oke, setelah kita buat, kita cek kembali ya. Nah, di sini migration filenya kita sudah buat. Oke, kita tinggal ikuti langkah selanjutnya, dimana mengedit migration file. Oke, langkah selanjutnya kita sudah kopas ya. Kita masuk ke Sublime. Nah, di sini kita enter saja. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita edit, kita rapiin dulu ya. Nah, jangan lupa di sini kita kasih S biar jadi gitu. Kita ketikkan nama barang. Oke, kita ketikkan nama barang ya. Lalu ini kita kasih nama pelanggan yang biasa beli produk saya gitu, pelanggan. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ubah harga. Oke, di sini saya namain harga grosir ya. Jadi dimana yang beli satu sama yang banyak tuh beda gitu. Kita jangan lupa ini. Nah, lalu harga satuan. Nah, ini buat yang membeli beberapa biji gitu, tentu harganya juga beda. Oke. Lalu yang terakhir jumlah. Nah, di sini berperan sebagai jumlah pesanan gitu ya, pesanan jumlah barang gitu. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, setelah kita edit, kita bikin gitu ya datanya. Nah, yang paling penting di sini string sama integer harus beda gitu ya. Jadi jika data yang kita masukkan berupa nominal, maka harus kita wajibkan integer. Nah, sedangkan yang seperti biasa, nama-nama barang kayak gitu, kita tinggal cukup string aja Bapak. Oke. Lalu kita lihat modul lagi. Di sini mengeksekusi perintah migration. Kita ke CMD. Kita jangan lupa. Kita blok dulu. Seperti ini. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, oke, di sini sudah jadi ya. Oke, setelah kita eksekusi migration, kita coba cek di sini ya. Nah, di sini sudah tabelnya sudah kita buat ya. Langsung kita klik aja struktur dan tunggu beberapa jam kemudian. Oke, setelah kita buat seperti ini ya migrationnya gitu. Nah, langsung ke Sublime. Sebelum itu kita lihat dulu modulnya. Nah, langkah selanjutnya di mana menambah root gitu. Nah, seperti ini. Tinggal kita cari root terus web.php. Kita masukkan di sini ya.
tinggal kita ubah saja ininya seperti nama folder yang kita buat. Oke, lalu ini ganti juga seperti ini. Oke, setelah ini kita lihat lagi modulnya ya, dimana membuat controller. Nah, di sini kita copy, kita masuk ke CMD. Tapi sebelum itu, agar lebih sukses, kita jangan lupa Ctrl S terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita inputkan saja, tinggal kita ini ubah controller. Tuh, salahan. Oke. Sembako. Seperti ini. Lalu kita eksekusi. Tunggu beberapa saat kemudian. Oke, setelah kita menunggu beberapa saat dan sukses, kita lihat di sini ya. Kita menuju HTTP controller. Nah, di sini kita sudah bikinnya filenya gitu. Oke, setelah kita bikinnya, kita lihat kembali modulnya. Oke, di sini keterangannya menambahkan function index pada sembako controller gitu. Oke, kita di sini sudah punya bentuk datanya gitu, inputannya gitu. Kita kopikan saja, lalu kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini diubah. Sembako. Oke, setelah kita otak-atik sebentar, kita coba ya untuk mengetes itu, menampilkan data gitu. Kita contohin saja accept. Nah, kita jangan lupa Ctrl S, lalu kita masuk ke ini ya. Nah, tinggal kita ubah ininya. Oh ya, jangan dirubah ya, karena folder yang di awal kan sembako gitu. Coba dan nah, seperti ini contohnya ya. Accept walaupun biasa aja gitu. Oke, setelah kita coba tes ternyata berhasilnya seperti accept gitu. Lalu kita ke mana sih? Nah, Sublime itu kita nonaktifkan return view-nya gitu. Dengan cara apa? Kita tinggal hapus saja yang garis 2 miring ini, lalu ininya kita tambahkan. Nah, seperti ini. Jangan lupa Ctrl S, lalu kita kembali ke modul. Kita lihat modul, membuat view index.blade.php pada folder sembako gitu. Oke, setelah itu kita lihat modul lagi ya. Di sini membuat view index.blade.php pada folder seperti ini gitu. Nah, kita tinggal ini, jangan lupa kita pas. Oke, seperti ini kita lihat di Sublime-nya. Kita cari resource. Nah, seperti ini, terus view, terus ininya jangan lupa new file. Nah, tinggal kita masukkan Ctrl S dulu ya. Kita di sini kita buat folder baru ya. Nah, seperti ini. Ini ya, ada yang ketinggalan. Nah, harus lengkap ya, seperti matematika gitu, salah sedikit bakalan susah. Nah, seperti ini. Setelah kita bikin, kita lihat lagi modulnya. Oke, setelah kita membuat folder ini, kita menambahkan beberapa sebelum itu kita bikinin dulu ya. Seperti ini. Caranya bagaimana? Kita kembali ke Sublime, kita ketikkan HTML tab, lalu ke body H1 tab. Nah, di sini kita masukkannya list sembako gitu. Seperti ini. Jangan lupa Ctrl S. Oke, setelah ini kita langsung ke sini ya.
Kita tinggal refresh saja. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita lihat seperti ini, kita lihat kembali modulnya. Nah, langkah selanjutnya menambahkan beberapa data tabel gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke browser, kita masuk ke sini ya, lalu kita insert. Tunggu beberapa jam kemudian. Oke, setelah kita insert, kita tinggal ketikkannya nama barangnya. Jadi di sini tema saya kan sembako gitu. Jadi saya ingin menginputkan nama seperti ini, tepung terigu. Jangan, beras saja, beras. Nah, seperti ini. Lalu nama pelanggan yang biasa membeli produk saya, sebut saja Asep. Lalu harga grosirnya. Oke, jadi contoh ya, 1 kintal gitu. Orang belinya 1 kintal gitu. Kita hargai 500.000. Sedangkan harga satuannya per kiloannya gitu, kita sebut saja 10.000 biar lebih dapat untung. Lalu jumlah barangnya berapa ya? Kita coba 1 ton, berarti 1000 kilo gitu. Oke, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita jangan lupa isikan lagi ya yang di bawahnya. Di sini saya ingin tepung terigu gitu. Terigu. Lalu nama pelanggannya. Karena ini berbeda, tentu nama pelanggan juga berbeda. Kita sebut saja Manarul. Lalu harga grosirannya kita contoh ya 100 kilo gitu. Harganya 50.000. Ya jangan 50. 100.000. Oke, nolnya 5, lalu harga satuannya per kilonya 6.000. Lalu jumlah barangnya di sini saya 100 kilo aja, 1 kintal gitu. Oke, langsung kita go, jangan kelamaan. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu hasilnya seperti ini ya. Kita masuk ke browse. Kita tunggu beberapa saat. Oke, hasilnya kan seperti ini ya. Lalu kita buka lagi modulnya. Nah, memodifikasi sembako controller gitu, seperti ini. Caranya bagaimana? Oke, selanjutnya memodifikasi folder controller gitu. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita ini aja ya, blok, lalu kita ubah ininya sesuai nama folder yang kita buat tadi. Ini juga kita rubah. Nah, akan jadi seperti ini gitu. Untuk mengecek sudah benar apa tidak, kita tinggal masukkan ini ya, return dd terus dolar data underscore sembako. Jangan kelamaan, kita coba di sini. Ini contoh udah jadi ya. Ya emangnya seperti ini, jadi udah jadi. Oke, setelah kita coba menampilkan data sudah berhasil ya, kita tinggal lihat modul. Nah, selanjutnya kita masukkan data car seperti ini ya. Kita kembali ke Sublime. Nah, jangan lupa di sini kita nonaktifkan. Lalu ini aktifkan. Lalu kita masukkan ini data yang ada di modul tadi, koma, dan seperti ini. Nah, di sini kita ubah ya, sembako gitu. Ininya juga jangan lupa. Oke, seperti ini. Control save jangan lupa. Terus kita coba
Oke, selanjutnya saya salah masuk ya, harusnya ke modul. Oke, di sini langkah selanjutnya di mana memodifikasi view car.x dengan kata lain sembako.x gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencoba menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal sini tabel, lalu apa tadi, head dan tr. Nah, head dan tr, head dan tr seperti ini. Oke, selanjutnya th. Nah, di sini kita nomornya sama, th lagi, nama barang, oke. Lalu nama pelanggan, th, nama pelanggan, lalu kita coba lihat lagi. Nah, harga grosir, harga satuan, dan terakhir jumlah barang. Harga grosir, terus harga satuan, dan terakhir jumlah barang. Nah, seperti ini. Jangan lupa Ctrl S. Lalu langkah selanjutnya kita jangan lupa lihat modulnya. Nah, kita buat tbody, lalu add forage, tr, dan sebagainya biar mempersingkat waktu. Seperti ini, lalu kita taruh di sini. Nah, tinggal kita rapiin ya. Oke, selanjutnya kita edit sedikit ya, sesuai folder gitu. Jangan lupa sembako ini juga, lalu ini kita rubah sembako. Nah, seperti ini. Lalu kita di sininya ubah sesuai list yang ada di folder yang kita buat. Pertama nama barang, lalu nama pelanggan, lalu harga grosir, kita tinggal apa saja seperti ini. Kita ubah harga satuan, dan terakhir jumlah barang. Kita ganti ya, jumlah barang. Oke, di sini ada yang salah ya, underscore, jadi harus benar-benar sama gitu. Oke, jangan lupa Ctrl S. Lalu setelah saya lihat-lihat ternyata ada yang salah ya, kita kelupaan satu hal yang cukup penting. Kita ketikkan angka 1, nah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, langkah selanjutnya kita ke browsernya, kita tinggal refresh ininya, tunggu. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini ya
tampilannya. Nah, di sini untuk nomor, keterangan nomor di sini 1 dan 1 ya. Jadi langkah selanjutnya adalah mengubah ini agar sesuai urut gitu. Nah, caranya bagaimana? Lalu langkah selanjutnya agar sesuai yang kita harapkan, tinggal kita rubah di sini ya, sedikit tambahin. Nah, PHP. Nah, lalu di sininya dolar I sama dengan 1. Nah, jangan lupa di atasnya yang tadinya TD terus 1 kita ubah ya, kurung kurawal 2, lalu di tengah-tengahnya dolar I. Nah, di akhir jangan lupa kita tambahkan PHP seperti tadi, lalu dolar I plus. Ingat sini sensitif ya, jadi kalau di atasnya I kecil maka di bawah juga harus kecil gitu. Jangan lupa Ctrl S, lalu kita ke browse, kita coba refresh, dan alhamdulillah seperti ini. Oke, setelah kita lihat list sembakonya seperti ini ya, sudah beres, tinggal kita tambahkan bootstrapnya gitu. Caranya bagaimana? Tekan get bootstrap, lalu kita pilih ini, kita tunggu sejenak, documentation, lalu kita ini ya, kopikan CSS-nya, kita masukkan ke Sublime-nya, taruh di sini di bawah title. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita implementasikan JS-nya, copy, kita taruh di bawahnya. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu Ctrl S, kita lihat, coba ke browser, kita refresh ininya, dan tunggu beberapa saat, masih memproses ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, langkah selanjutnya, jadi di sini tampilannya cukup sangat sederhana gitu ya, nggak enak dipandang. Oke, setelah itu kita masuk ya Sublime, kita tambahkan div class container, dan di sini class row div class all md 12. Oke, setelah saya lihat-lihat dengan seksama, ternyata ada yang salah sedikit. Ini harusnya strip, jangan sama dengan. Oke, lalu kita kopikan ya. Oke, setelah beres kita tinggal ini kopas ya, sampai table, lalu kita masukkan di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa Ctrl S, lalu kita refresh browsernya. Coba kita lihat beberapa saat kemudian. Oke, cukup lama ya. Oke, setelah kita menunggu hasilnya jadi seperti ini ya. Terus ada kesalahan, lalu kita coba cek. Oke, jadi di sini kesalahannya, kita harus menghapus ini ya, jangan double gitu. Oke, seperti ini. Oke, setelah kita memperbaiki kesalahan tadi, tinggal di sini tambahin kelasnya, kelas seperti ini, lalu table. Nah, seperti ini. Jangan lupa Ctrl S, lalu kita ke sini ke browse, kita refresh, tunggu beberapa saat. Nah, lalu kita pindahin dulu ini. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, jadi di sini sudah selesai, tapi tampilannya masih cukup meragukan.
coba kita perbagus sedikit gitu ya, poles sedikit. Nah, kita ketikkan tabel. Oh, ternyata ini sudah masuk. Lalu ini codingannya jangan lupa kita blok. Nah, seperti ini, Ctrl C, kita ke Sublime, kita masuk ke sini. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa Ctrl S, lalu kita kembali ke browse, kita refresh, dan what? Biar dramatis ya. Oke. Setelah kita coba ubah ternyata tidak berubah ya. Kita coba lihat lagi di sininya. Oh, jadi di sini kita harus menginputkannya di head. Tadi kan di table ya. Tinggal kita tekan kelas. Nah, seperti ini kita tinggal pindahin. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini kita Ctrl S. Lalu browse lagi, kita coba refresh lagi. Apakah berubah? Dan oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga hanya manusia biasa. Tolong Pak, nilainya yang bagus Pak.